Hai teman-teman, kali ini kami dari kelompok 11 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu e-commerce atau electronic commerce. E-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemesanan produk barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhananya, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. E-commerce menurut ahli Kalakota dan Winston adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Menurut Loudon, e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Menurut ahli Sally Kasman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Menurut ahli Johnny Wong, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Menurut McLeod Pearson, perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Selanjutnya adalah apa saja jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, B2B atau business to business dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contohnya, ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online, begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Yang kedua, business to consumer. Jenis e-commerce B2C adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Contohnya perusahaan B2C di Indonesia adalah Lazada dan Bibli. Jenis e-commerce yang ketiga adalah consumer to consumer. Jenis e-commerce ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya. Yang keempat, consumer to business. Selain kepada sesama individu, konsumen juga dapat menjual ke bisnis atau perusahaan. Berkebalikan dengan C2C yang dagangannya berupa produk, pelaku C2B biasanya menawarkan jasa kepada konsumennya. Oleh karena itu, para pekerja freelance termasuk dalam model bisnis ini. Pelaku model bisnis consumer to business biasanya memasarkan jasanya menggunakan website, namun tidak sedikit juga yang bergantung pada situs listing layanan. Di Indonesia, contoh situs semacam ini diantaranya adalah Upwork dan Freelancer. Yang berikut metode pembayaran e-commerce. Yang pertama, pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Yang kedua, pembayaran cash on delivery atau COD. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan, atau bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat minimalisir terhadap penipuan secara online. Yang ketiga, pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Yang berikut konsep e-commerce. Yang pertama, konsep dasar informasi. Konsep yang berbasis dari teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan dalam penggunaan internet. Penggunaan internet ini juga digunakan sebagai media informasi dalam melakukan transaksi berupa produk dan jasa.
Yang kedua, analisis sistem. Sebagai penguraian dari suatu sistem informasi menjadi beberapa bagian kecil yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan kesalahan, kesempatan, hambatan, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan pengembangan dari sistem informasi tersebut. Yang ketiga, perencanaan sistem. Setelah tahap analisis sistem, maka diketahui kelemahan-kelemahan sistem tersebut, sehingga dalam tahap ini dibuat persiapan dan perancangan rinci terhadap sistem informasi yang akan dibangun. Yang keempat, mekanisme e-komersi. Pada mekanisme e-komersi ini, di mana pembeli yang hendak memilih belanjaan yang akan dibeli bisa menggunakan shopping cart untuk melakukan transaksi terhadap barang-barang yang telah dipilih dan akan dibayar. Shopping cart biasanya berupa formulir dalam web dan dibuat dengan kombinasi CGI, database, dan HTML. Setelah pembeli mengadakan transaksi, retailer akan mengirimkan barang yang dipesan melalui jasa pos langsung ke rumah pembeli. Beberapa cybershop menyediakan fasilitas bagi pembeli untuk mengecek status barang yang telah dikirim melalui internet. Yang berikut, software untuk pembuatan e-komersi. Dalam pembuatan toko online atau e-komersi membutuhkan software atau aplikasi tertentu untuk mengatur inventarisasi barang dan transaksi penjualan. Yang berikut alternatif pembayaran untuk e-komersi. Untuk transaksi pembayaran, e-komersi memiliki banyak alternatif. Caranya dengan mendaftar sebagai customer pada web tersebut. Bagi customer yang memiliki kartu kredit, dapat menggunakan kartu tersebut atau bisa juga menggunakan PayPal, transaksi banking, ataupun cash delivery. Yang berikut, keamanan e-komersi. Dalam prakteknya, berbelanja di web memerlukan koneksi ke internet dan browser yang mendukung transaksi elektronik yang aman, seperti Microsoft Internet Explorer dan Netscape Navigator. Standar enkripsi yang digunakan dalam e-komersi pada saat ini adalah SET atau Secure Electronic Transaction. Selain digunakan untuk pembayaran dengan credit card, SET juga digunakan untuk pembayaran dengan smart card. Dengan menggunakan SET, kerahasiaan informasi customer atau berupa nama dan nomor kartunya bisa dijaga. SET juga bisa menjaga autentifikasi atau identitas penjual dan customer, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh sembarang orang. Selanjutnya, manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce bagi perusahaan yang pertama, jangkauan global, yang kedua, pengurangan biaya operasi, yang ketiga, kustomisasi dan personalisasi, yang keempat, inovasi model bisnis, yang kelima, kecepatan time to market, yang keenam, rantai pasokan dinamis, yang ketujuh, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah, yang kedelapan, efisiensi pengadaan, yang kesembilan, meningkatkan hubungan dengan konsumen, yang kesepuluh, informasi yang up to date, yang kesebelas, tidak harus membayar pajak atau biaya usaha fisik. Yang kedua, manfaat bagi konsumen. Manfaat bagi konsumen yang pertama yaitu memudahkan belanja dalam waktu kapanpun. Yang kedua, dapat memilih berbagai produk dari beberapa vendor dan bisa membandingkan yang terbaik. Yang ketiga, konsumen dapat berpartisipasi dalam pelelangan maya atau virtual auction. Yang keempat, konsumen dapat berinteraksi dengan konsumen lain di electronic community. Yang kelima, dengan e-commerce memudahkan persaingan yang akan menghasilkan diskon secara substansial. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat yang pertama yaitu memungkinkan masyarakat bekerja di dalam rumah, mengurangi kepadatan lalu lintas. Yang kedua, memungkinkan sejumlah barang dijual dengan harga lebih rendah. Yang ketiga, memudahkan masyarakat pedesaan untuk mendapatkan aneka produk dan jasa yang susah didapatkan di daerah setempat. Yang keempat, dapat memfasilitasi layanan publik dan pemerataan layanan sosial.
Yang berikut tantangan e-commerce. Tantangan e-commerce yang pertama yaitu membutuhkan infrastruktur teknologi meliputi akses internet dan interface-nya yang menggunakan web browser belum mencakup semua daerah. Yang kedua, e-commerce tidak hanya sebuah portal belanja, akan tetapi sebagai konsep sebuah pasar yang memberikan informasi produk baru atau review dan konsultasi produk. Yang ketiga, dibutuhkan pelayanan yang responsif cepat dan ramah baik manual maupun virtual. Yang keempat, keamanan dalam proses pembayaran. Yang kelima, banyaknya toko online lain yang berjamur namun rentan keamanannya sehingga meragukan konsumen. Yang keenam, proses pengiriman yang membutuhkan waktu. Yang ketujuh, banyak toko online sebagai persaingan dengan harga kompetitif dan banyak memberikan diskon, bonus, dan penawaran istimewa. Yang kedelapan, praktek perkenaan pajak dalam perdagangan elektronik belum sesuai dengan undang-undang. Resiko e-commerce terkait perdagangan elektronik. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Misalnya, seseorang telah menghancurkan atau mengganti semua data finansial yang ada. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Misalnya, pencurian terhadap kepemilikan teknologi, informasi pemasaran, atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan servis, misalnya gangguan yang bersifat non-teknis seperti aliran listrik mati. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalnya seseorang berhasil membobol sistem perbankan dengan berhasil memindahkan sejumlah rekening orang lain ke dalam rekening pribadinya. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, misalnya seringnya terjadi gangguan pada jaringan yang menyebabkan akses gagal. Yang keenam, kerugian yang terduga, misalnya gangguan terhadap transaksi bisnis akibat kesalahan faktor manusia atau kesalahan perangkat. Yang berikut adalah jaminan keamanan dan kepercayaan terhadap perdagangan elektronik. Yang pertama, enskripsi atau penyandian data, yaitu metode atau yang lebih dikenal dengan kriptografi, adalah metode penyandian suatu pesan atau data yang terkirim melalui jaringan publik dengan menggunakan kunci tertentu. Yang kedua, autentifikasi, yaitu melakukan verifikasi terhadap identitas pengirim dan penerima. Yang berikut adalah firewall, yaitu di mana menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan atau server. Firewall ini akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang yang tidak berhak untuk mengakses jaringan kita. Suatu jaringan yang terhubung ke internet pasti memiliki IP address atau alamat internet khusus untuk masing-masing komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut. Apabila jaringan ini tidak terlindungi oleh firewall, maka alamat internet tadi akan dengan mudahnya dikenali atau dilacak oleh pihak yang tidak diinginkan. Akibatnya, data yang terdapat dalam komputer yang terhubung ke jaringan tadi akan dapat dicuri atau diubah. Dengan adanya pelindung seperti firewall ini, kita bisa menyembunyikan alamat tadi sehingga tidak dapat dilacak oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Demikian hasil presentasi dari kelompoknya. Terima kasih.